Oh, ada adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kali ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik semua sehat kan? Kali ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yuk kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan Yesus Kupanggil. Buat segala penyertaan-Mu, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh berkumpul kembali walaupun secara online. Kami mau siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik percayakan kalau kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Percayakan. Nah, sekarang Kak Selin mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, Selin sekarang Kak Febi mau ajakin adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menggerakkan tangan kita. Adik-adik boleh minta bantuan mama, papa untuk memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang Kak Febi mau contohin gerakannya. Tangannya gini, Len. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa kan? Sekarang kita mau ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau lebih percaya adik-adik bisa. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan kasihnya seperti semula. Pakai gerakan ya, yang semangat.
Kak Sa tahu nggak? Adik-adik tahu nggak? Kita punya 5 panca indera loh. Yang pertama ada mata untuk melihat, yang kedua ada hidung untuk mencium, yang ketiga ada mulut untuk merasakan, yang keempat ada telinga untuk mendengarkan, dan yang terakhir ada kulit untuk meraba. Seperti tangan kita ini. Kak Sa tahu nggak? Tahu dong. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Karena apa? Tuhan itu selalu melihat apa yang kita perbuat. Dan untuk itu kita akan pujikan hati-hati gunakan tanganmu ya, biar supaya kita ingat dan ikutin gerakan kakak. Yuk kita pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kak Sa semangat banget hari ini. Oh iya dong, adik-adik aja sangat semangat pada hari ini. Oh iya, adik-adik hari ini kan tadi kita udah menunjukkan hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mata, gunakan telinga, gunakan mulut. Adik-adik harus ingat betul lagu itu ya, harus benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya dinyanyikan. Dan sebentar kita mau siapkan hati kita mau duduk diam, kita mau buka telinga kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita pujikan firman-Mu berita bagi kita. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik harus menyanyikan lagu firman-Mu berita bagiku lebih serius lagi dengan sikap berdoa ya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Sehat-sehat semua kan? Nah adik-adik masih semangat? Harus masih semangat ya. Yuk adik-adik yang ngantuk, adik-adik bisa bangkit berdiri dulu. Kita mau loncat-loncat di tempat, kita mau lari-lari di tempat supaya adik-adik yang ngantuk. Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau tutup mata kita mau tundukkan kepala kita mau lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa bangun Tuhan di pagi yang cerah ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau buka hati telinga adik-adik ini Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus, Hal Yesus, amin. Nah adik-adik, kali ini firman Tuhan diceritakan Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Adik-adik udah ada yang pernah lihat orang kerasukan belum? Gimana ya orang kerasukan itu? Ada yang pernah lihat? Yuk kita mau lihat orang kerasukan itu dari Alkitab ya, dari cerita Tuhan Yesus yang mengusir roh ini. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Banyak ya adik-adik. Kita mau baca ini sambil kita mau pelajari gimana sih orang kerasukan itu adik-adik. Yuk adik-adik buka Alkitabnya masing-masing di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yuk Kak Feni tungguin. Sudah ketemu semuanya? Pasal 5 ayat 1 sampai 20. Pasal 5 itu yang angkanya besar adik-adik. 5-nya yang besar. Sudah ketemu? Kita mau baca bareng-bareng ya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Perikopnya Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputusnya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, adik-adik kita di sini bisa lihat ya bahwa orang kerasukan itu tuh sangat kuat sampai nggak ada orang yang bisa mengikatnya. Sekalipun diikat dengan rantai itu bisa putus adik-adik. Bisa bayangin ya betapa kuatnya itu. Terus ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Kepada orang itu, jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah adik-adik, karena Yesus datang sampai Yesus di daerah Gerasa itu, orang yang kerasukan itu lari ya adik-adik menemui Tuhan Yesus. Dan orang itu sujud sembah kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang itu, dikatakan bahwa hai roh jahat, keluar dari orang ini. Jadi Yesus menyuruh
menyuruh roh jahat yang ada di dalam orang gerasa itu untuk keluar. Tapi roh jahat itu menjawab, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Setelah itu Yesus tanya, "Siapa namamu?" Yesus tanya sama roh jahat itu. Dijawabnya, "Namaku Legion," yang artinya adalah banyak adik-adik. Jadi nggak cuma satu aja roh jahat yang merasuki orang gerasa ini, tapi banyak adik-adik, sampai dinamain Legion. Setelah itu ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah. Di sini kita bisa tahu bahwa roh-roh itu aja takut sama Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita harus takut sama setan adik-adik? Karena Tuhan Yesus lebih berkuasa dari setan-setan itu adik-adik. Karena roh jahat ini meminta Yesus untuk tidak mengusir dari daerah itu. Lalu roh jahat ini mintanya dipindahin kemana adik-adik? Kita lanjut ya bacanya. Ayat 11, "Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, 'Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami merasukinya.' Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan merasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas." Jadi karena roh jahat ini meminta Yesus untuk tidak mengusirnya dari daerah itu, tapi roh jahat ini meminta untuk dipindahkannya dari orang ini ke babi-babi itu adik-adik. Dan jumlahnya di sini dikatakan bahwa 2000 jumlahnya. Jadi bisa bayangin ya 2000 babi itu kayak gimana banyaknya ya adik-adik yang masuk dalam satu tubuh orang gerasa ini adik-adik. Setelah roh-roh ini berpindah dari orang gerasa ini pindah ke babi-babi itu adik-adik. Babi-babi itu terjun dari tebing ke danau sampai tenggelam mungkin dan mati lemas adik-adik. Jadi begitu banyak roh-roh yang merasuki orang gerasa ini dan dipindahkan ke babi-babi itu adik-adik. Selanjutnya ayat 14, "Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankan, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, setelah penjaga babi ini tahu babi-babinya itu dirasuki roh dan mati lemas di danau, maka penjaga-penjaga babi ini menceritakan kepada orang-orang di kota adik-adik bahwa Yesus sudah menyembuhkan orang yang kerasukan itu, dan yang kerasukan itu malah babinya adik-adik. Jadi mereka takut, mereka marah karena babinya mati, dan mereka memberitakan kepada orang-orang kampung. Setelah itu orang-orang kampung itu datang kepada Yesus, tapi yang mereka lihat adalah orang yang kerasukan itu adik-adik sudah duduk, sudah berpakaian waras. Jadi udah pada orang yang umum gitu loh, orang yang kita lihat sehari-hari, udah nggak orang kerasukan lagi adik-adik. Setelah itu mereka takut dan mereka mendesak Yesus untuk pergi dari daerah itu, dari gerasa itu adik-adik. Terus setelah itu orang yang sudah disembuhkan Yesus, sudah dibebaskan Yesus ini meminta untuk mengikuti Yesus, mengikuti di perjalanan Yesus yang selanjutnya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan adik-adik, tetapi Tuhan Yesus berkenan untuk orang yang disembuhkan ini adik-adik untuk menceritakan kepada orang yang di selingkungannya itu, orang yang di kampung-kampung itu, pulang ke rumahnya untuk bercerita apa yang Tuhan telah perbuat adik-adik.
Nah, seperti halnya kita adik-adik saat ini, virus banyak di mana-mana dan mengharuskan kita untuk di rumah aja adik-adik. Mungkin kita udah bosen, udah setahun kita udah di rumah, kita nggak sekolah minggu bareng, kita nggak ketemu teman-teman sekolah, kita udah nggak boleh main-main keluar. Tapi itu Tuhan izinkan adik-adik. Tuhan tahu bahwa kita itu harus memberkati dan menceritakan, bersaksi kepada orang rumah, adik-adik, kepada keluarga kita, seperti yang dikatakan Yesus kepada orang yang sudah disembuhkan ini, bahwa Yesus menyuruh untuk menceritakan dan pulang ke rumah adik-adik. Jadi kita harus menceritakan juga betapa baiknya Tuhan kepada keluarga kita, kepada papa mama kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, adik-adik. Kita bisa menceritakan segala sesuatunya tuh adik-adik, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, Tuhan itu selalu menyertai kita, adik-adik. Nah, selain bercerita adik-adik juga bisa bersaksi dengan cara-cara yang lain. Seperti contoh, adik-adik bisa tanya mama atau papa, "Mah, aku bisa bantuin apa ya? Pak, aku bisa bantuin apa ya?" Nah, kalau udah seperti itu, karena adik-adik mau bantu mama papa, adik-adik harus mengerjakannya dengan sukacita, adik-adik harus mengerjakannya dengan gembira, nggak boleh ngeluh, capek, nggak mau lagi, nggak boleh seperti itu adik-adik. Karena Tuhan sudah menyuruh kita untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita, adik-adik. Setelah itu adik-adik, apa sih itu bersaksi? Bersaksi itu membuat orang melihat bahwa dalam diri kita itu ada Tuhan Yesus, bahwa dalam diri kita itu ada terang kasih Tuhan Yesus, bahwa dalam diri kita itu ada kemuliaan Tuhan, dan kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang sharing dari Kak Feni, adik-adik bisa nangkap ya bahwa kita di rumah aja bukan karena sesuatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang membosankan, tapi kita di rumah aja kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menceritakan, kita bisa saling bersaksi kepada keluarga kita ya adik-adik. Yuk kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa mendengarkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami mau belajar lebih taat lagi Tuhan, kami mau belajar lebih rajin lagi Tuhan, kami mau belajar lebih bersyukur lagi Tuhan kepadamu Tuhan, sehingga Tuhan kami tidak hanya mengeluh Tuhan, tapi kami mau menolong sesama kita Tuhan, kami mau mengasihi saudara-saudara kita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau berkati Tuhan sekolah minggu ini Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya ini Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami Tuhan, dari pagi sampai malam dan seterusnya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yeay adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firmannya apa? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mujizat yang Tuhan lakuin kan. Nah, sekarang adik-adik siapa yang ngerjain tugas dari kakak-kakak minggu lalu? Siapa yang ngirim? Ayo, sekarang kita mau lihat video-video yang sudah adik-adik kirim ya. Lalu Yesus berkata kepada pria itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Kak, dan saat itu juga membulah hambanya. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dadah. Wih, adik-adik semua pada rajin, pada bagus-bagus ngerjain tugasnya. Semua pada ngumpulin video-video yang kakak-kakak minta. Nah, jangan lupa nanti minta hadiahnya ke kakak-kakak ya. Kakak-kakak akan ngasih hadiah ke adik-adik karena adik-adik
sudah pada rajin semua. Tapi kali ini kakak-kakak akan kasih lagi tugas ke adik-adik, yaitu mencari kata-kata tersembunyi. Nanti kakak-kakak akan kasih kertas ke adik-adik. Nah, adik-adik di situ boleh cari ada kata-kata apa yang mungkin adik-adik tahu seputar dengan mujizat, cerita-cerita mujizat yang sudah kita sampaikan ke adik-adik. Nanti adik-adik boleh stabiloin, boleh warnain, oke? Boleh minta bantuan papa mama adik-adik. Tugasnya jangan lupa buat di video dan difotokan, nanti dikirim ke nomor di bawah ini. Maksimal dikumpulkan sampai hari Kamis ya adik-adik. Nah, buat pengumuman minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu online jam 9 pagi. Nah adik-adik, adik-adik harus tetap sehat, harus tetap semangat supaya kita bisa ketemu lagi buat memuji Tuhan, buat mendengarkan firman Tuhan. Oke? Tetap semangat dan tetap sehat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.